layanan-layanan yang disediakan oleh PO Agung Sejati ini apakah memuaskan atau bahkan malah nanti membuat kekecewaan. Hai, jumpa lagi di channel Om Pandu 77. Salam sejahtera, salam sehat buat semua om dan tante di seluruh Nusantara. Oke, malam hari ini Om Pandu kembali ada di Terminal Tingkir Kota Salatiga dan masih di edisi naik-naik bus ya. Om Pandu mau mencoba semua layanan bus ya selama masih bisa. Oke, malam ini Om Pandu akan kembali melakukan perjalanan dari Salatiga menuju kota Jakarta. Dan Om Pandu akan mencoba menggunakan bus double deckernya Agung Sejati. Nah, seperti apa nanti layanan-layanan yang disediakan oleh PO Agung Sejati ini? Jangan kemana-mana Om Tante ya, saksikan terus video ini dari awal sampai akhir. Nah, buat Om dan Tante yang sudah tiba di Terminal Tingkir, langsung masuk aja ke dalam sampai pojok sebelah sana ya. Nah, nanti ada tangga untuk menuju ke lantai 2 atau bisa juga kita menggunakan lift. Nah, untuk lokasi agen-agen busnya ada di lantai 2 ya. Nah, karena Om Pandu sudah melakukan reservasi melalui WhatsApp, jadi Om Pandu akan ke lantai 2 untuk datang ke agennya meminta tiket ya. Oke, kita akan naik lift ke lantai 2. Enak ya, sekarang terminal-terminal sudah dibangun bagus ya, termasuk juga di Salatiga ini kondisinya luar biasa kayak bandara. Ini kemajuan yang positif. Setiap daerah, kota, kabupaten sekarang berlomba-lomba untuk mempercantik terminalnya. Nah, jadi di Salatiga di Tingkir ini terminal tipe A ya. Nah, seperti ini kondisinya untuk tempat-tempat agennya. Nah, jadi di lorong ini itu kanan dan kirinya itu semua tempat agen-agen busnya. Yuk kita ke sana yuk. Nah, untuk Om dan Tante yang mau naik bus Agung Sejati, ini letaknya pas tepat di depan ya. Nah, ini dia lokasi agen bus Sejati di Terminal Tingkir Salatiga. Ini ada juga agen Mahardika dan Sun ya, jadi satu tempat ini. Jadi dari lift tadi belok kanan aja. Nah, ini dia Pak Yanto ini. Oke, saya sudah lakukan reservasi ya. Oke, ada request menu makan ini. Kalau Agung Sejati ini kayak gini nih. 1 sampai 10. Oke, 1 sampai 10. Wih. Kita pilih yang mana ya? Garang asam ayam aja, Pak Yanto. Nomor 10 ya? Iya, nomor 10. Malam-malam cocok ini. Ikutnya 130. Iya. Oke, Noah ya. Ariel nih, Noah. Mas. Nah, ini kesibukan dari rekan-rekan yang sudah memesan tiket Agung Sejati ya. Nah, buat Om dan Tante bisa dicatat nih nomor teleponnya untuk loket Agung Sejati di Terminal Tingkir Salatiga. Ini ya, ada Pak Yanto ya, nomor teleponnya boleh dicatat. Jadi Agung Sejati ini termasuk salah satu yang keberangkatannya paling malam dari Salatiga. Nah, ini penampakan tiketnya Om dan Tante ya. Jadi Om Pandu ambil kelas double decker. Untuk tarif eksekutifnya ini 270.000 aja. Ya, dari Salatiga untuk tujuan Pasar Rebo. Oke, keberangkatan jam 9 malam. Oke, nah nanti seperti apa ya kondisi busnya
apakah bus Agung Sejati double decker ini masih layak untuk direkomendasikan untuk Om dan Tante ya. Ini masuk double decker Rosalia Indah, Malang, Jakarta. Nah, ini berarti Om Pandu tepat berada di jalur masuknya bis-bis nih. Nah, ini Agung Sejati yang kelas eksekutif. Sudah masuk di Terminal Tingkir Salatiga. Nah, jadi setelah kita mengambil tiket ya, kita bisa turun nih. Turun melalui jalan yang di sini. Ya, turun ke bawah untuk menuju ke ruang tunggu keberangkatan di bawah sebelah sini. Oke. Kita coba turun ke bawah ya. Kita lihat kesibukan di lantai 1 ya, tempat ruang tunggu keberangkatan. Nah, jadi tempatnya seperti ini, bersih, nyaman, aman ya, karena terminalnya juga terang sekali. Tidak ada calo. Ini luar biasa nih, Salatiga nih, Terminal Tingkir. Jadi Om dan Tante, teman-teman semua tidak usah takut ya untuk datang ke Terminal Tingkir. Karena lokasinya, tempatnya juga aman, tidak ada calo. Banyak juga petugas-petugas yang mengawasi di sini ya. Tempatnya juga bersih. Tuh, lihat. Nah, ini adalah lokasi untuk kita menunggu keberangkatan busnya. Nah, di lantai 1 ini seperti ini ya kondisi ruang tunggu keberangkatannya untuk jalur antar kota, antar provinsi. Ada fasilitas apa lagi di lantai 1 ini? Nah, disediakan juga toilet di sini ya. Ada toilet untuk pria. Ini toilet untuk pria. Kita lihat kondisi toiletnya. Bersih, nasi baru. Dan ini toilet untuk wanita. Oke, ini toilet untuk wanitanya. Nah, lihat ya, kondisinya terang, bersih, nyaman juga. Kita lihat, ini kondisi ruang tunggu keberangkatan di Terminal Tingkir Salatiga. Dan ini Agung Sejati, rute mana ini? Parung ya. Ini baru saja tiba untuk Agung Sejati kode 109. Ini rute mana Pak Yanto? Ini arah Pulau Gebang. Pulau Gebang. Dari Wonogiri. Wonogiri. Kita start dari Wonogiri semua. Oh, start Wonogiri semua ya Agung Sejati ya. Nah, nih, Tante bisa lihat ya. Reclining seat. Nah, ada toilet, smoking area. Ini kalau nggak salah yang tiketnya 250.000 dari Salatiga. Ya. AS 109 dengan julukan Master of Breakthrough. Ya, jadi dengan tersambungnya tol Trans Jawa ya dari ujung barat sampai ujung timur, ini memberikan dampak positif sekali di dalam dunia perbisan, khususnya antar kota antar provinsi ya. Jadi semenjak tol Trans Jawa ini aktif dioperasikan, ini banyak sekali atau hampir semua PO-PO bus berlomba-lomba memberikan satu layanan yang istimewa, bahkan layanan premium ya. Dengan salah satunya adalah mereka menghadirkan unit-unit premium dan juga memperbaiki pelayanan mereka masing-masing ya. Dan ini memberikan satu keuntungan positif tentunya untuk para penumpang ya. Jadi para penumpang sekarang mendapatkan opsi untuk transportasi ya, selain pesawat terbang dan juga kereta api. Sekarang naik bis itu super nyaman sekali ya. Dari terminalnya, dari unit armada busnya sendiri ya, banyak hadir
bis-bis premium yang baru ya, yang diberikan kepada para penumpang dengan harga yang juga kompetitif ya, karena banyak sekali PO-PO bus sekarang ini, jadi harga sangat kompetitif. Nah, oleh karena itu untuk om dan tante yang mungkin belum pernah merasakan naik bus akap ya, coba deh ya. Ini betul-betul nyaman kok sekarang ya. Banyak kelas-kelas yang diberikan, dari kelas VIP, eksekutif, sleeper bus, suite class, dan lain sebagainya, banyak sekali ya. Kita tinggal pilih sesuai kebutuhan kita masing-masing. Nah, untuk yang sekarang ini Om Pandu akan naik bus Agung Sejati double decker ya. Nah, seperti apa nanti rasanya? Nah, Om dan Tante saksikan sendiri ya, jangan kemana-mana, saksikan terus video ini. Ini baru masuk lagi. Nah, Agung Sejati dengan julukan Aero. Wah, gagah bisnya. Ini rute mana ya? Double decker Agung Sejati dengan julukan Aero. Kalau Agung Sejati ini unik ya. Biasanya kalau double decker kan pintunya di tengah ya. Ini pintu untuk masuknya ada di depan nih, di samping kemudi. Jadi kita masuknya dari pintu depan ini, naik ke atas. Ada masuk lagi Agung Sejati kelas Golden Class eksekutif ya. AS 106. Jamnya Agung Sejati masuk. Ada 2 unit armada Agung Sejati. Ini yang lagi heboh, Mulyo Indah Reborn. Masuk unit Mulyo Indah dengan kode NI 004. Nanti kapan-kapan Om Pandu coba ya. Memoris zaman Om Pandu kuliah dulu ya di Salatiga, mesti bolak-balik ke Jakarta pada liburan. Mesti kalau nggak Mulyo Indah ya Raya atau naik Tunggal Jaya. Zaman-zaman masih muda dulu, langganan Mulyo Indah. Sekali-sekali mau coba lagi naik Mulyo Indah. Tapi semoga dapat livery yang legend ya, yang putih, merah, biru. Nah, ini Pak Yanto lagi sibuk mendata. Mendata para penumpang yang naik ke dalam bus. Baru masuk lagi Agung Sejati. Wah, ini terminal tingkir isinya Agung Sejati semua. Dengan julukan Chosen. Nomor bis 139 133 106. 3 unit armada Agung Sejati masuk di terminal tingkir Salatiga. Agung Sejati dengan julukan Chosen langsung diberangkatkan. Penumpang langsung naik, langsung berangkat.
AS106 dengan julukan double portion diberangkatkan juga dari Terminal Tingkir. Ternyata Om Pandu naiknya yang ini ya, dengan julukan Aero dengan nomor 133, bukan yang Noah. Ternyata salah Pak Yantonya. Oke, nggak apa-apa, kita naik yang double decker dengan julukan Aero untuk turun di Pasar Rebo. Istimewa nih. Untuk di Aero ya, jadi minibarnya ada di bawah. Ada apa di minibarnya? Nih kita lihat ya. Oh, ada snack juga. Ada kacang pilus, ada Gary wafer, ada Tenggo, ada pop mie. Wah, ini naik Agung Sejati dilarang lapar ini. Nih, lihat ya. Ada kopi kapal api. Ada teh juga, ada permen. Nah, kebetulan Om Pandu baru bikin nih kopi kesayangan nih, kopi kapal api ya. Dispensernya ada di sini. Nah, ini air panasnya nih. Udah tahu kan ya cara gunakan dispenser di bus malam ya, atau di bus akap. Coba cari di video Om Pandu sebelumnya. Om Pandu kasih tutorial juga itu cara menggunakan dispensernya. Oke, kita lihat kayak apa ya toiletnya ya. Ini toilet. Oke, bersih loh tempatnya. Oke, ini penampungan airnya. Oke, airnya bersih. Ini kaca, lalu ada pengharum juga ya. Tapi ingat ya Om dan Tante, teman-teman semua, untuk toilet di bus malam itu atau di bus akap digunakan hanya pada saat bus berjalan ya. Oke. Nah, jadi ini pintu untuk kita masuk ke atas. Nah, ini pintu masuk ke atasnya. Dan pintu yang tengah ini untuk minibarnya. Nah, malam ini kita mengalami keterlambatan keberangkatan ya, karena masih menunggu 3 penumpang lagi yang belum datang. Ini jadi perhatian ya untuk para penumpang, diusahakan datang 30 menit sebelum jam keberangkatan supaya keterlambatan ini tidak merugikan penumpang lainnya. Nah, ini dia. Ini tadi saya tanyakan ke pihak krunya, diberikan toleransi, ditunggu ya, karena kabarnya sudah dalam perjalanan menuju Terminal Tingkir. Harusnya kita sudah berangkat ini, sudah keterlambatan kurang lebih hampir setengah jam kita menunggu. Oke, akhirnya kita mau diberangkatkan. Kita naik ke atas ya. Nah, kita akan lihat kondisi kabin. Nomor berapa Pak? Oke, Om Pandu duduk di sini. Jam 21.32 kita diberangkatkan dari Terminal Tingkir. Terlambatan setengah jam ya.
kita bisa lihat ke atas. Ini lover AC-nya, ada 2 lover AC. Oke, AC-nya dingin. Lalu ada juga untuk lampu. Oke, masih berfungsi dengan baik. Yang jadi PR, kita mau cari USB portnya di mana ya buat ngecas HP. Kita juga diberikan bantal dengan tulisan Agung Sejati dan juga selimut. Selimutnya lembut banget loh ini, lumayan tebal dan juga besar ini, bisa menutupi dari ujung kaki sampai ke leher ini. Oke, nice. Ada selimut, ada bantal, keren ya bantalnya ya. Sayang nggak bisa dibawa pulang. Lightingnya biru-biru ya. Oke, jadi kayak apa nih mukanya Om Pandu nih, biru-biru gini ya. Tapi enak sih. Oke, kesan pertama waktu masuk ke dalam kabin, wangi, dingin, bersih. Oke nih kayaknya. Dan yang pasti nanti Om Pandu kayaknya banyak tidurnya ya, karena besok siang Om Pandu harus ada agenda meeting, jadi harus menyiapkan stamina. Tapi ya Om Pandu akan usahakan juga merekam momen-momen penting juga ya, untuk informasi Om dan Tante mengenai bis Agung Sejati dengan julukan Hero ini. Untuk setnya buatan dari Aldila, memang fasilitas standar untuk bus-bus dengan kelas eksekutif plus dan di atasnya ya. Dilengkapi juga dengan sabuk pengaman juga. Reclining seat plus juga leg rest. Ini sih pasti nyaman. Nah, ini helpernya nih Mas Joko sedang menanyakan menu makanan para penumpang. Nah, jadi untuk di Agung Sejati ini, sebelum kita sampai di rumah makan, kita ditanyakan dulu ya menu makanannya apa. Kita bisa pilih dari 10 pilihan menu makanan. Jadi pada saat nanti kita sudah sampai di rumah makan, kita tinggal mengambil makanan yang sudah kita pesan sebelumnya. Ini baru layanan oke nih. Oh iya, kita juga dapat air minum ya. Nah, ini air mineral Le Mineral mereknya, kemasan botol besar nih ya. Dan untuk snacknya itu ternyata di bis ini disajikan di meja minibar yang tadi Om Pandu kasih lihat ya. Jadi tidak dibagikan ke penumpang, snacknya bisa langsung ambil ke minibar ya, bisa ambil sepuasnya. Untuk ruang kaki dengan tinggi Om Pandu 172 cm memang nekuk ya, karena kan kondisi leg restnya ini ada di atas, jadi nekuk ya. Apalagi kalau di bangku depan kita ini ya, mundurin bangkunya ya, atau reclining seat ya, jadi tambah sempit. Nah, yang enak adalah kita selonjorannya di leg rest bangku sebelah kita. Nah, ini baru lulus. Tapi dengan syarat kalau bangku sebelah kita kosong ya. Jangan coba-coba kalau bangku sebelahnya ada orang, kita kakinya menyimpang kayak gini, cari masalah. Exit tol Wuleri. Luar biasa ini, berani tampil beda ya Agung Sejati. Kita lihat ya lokasi tempat makannya nih, namanya Bejana Coffee and Resto.
Ini beda ya. Seperti biasanya rumah-rumah makan, tempat pemberhentian bis antar kota antar provinsi. Kalau ini ala-ala kafe. Keren loh. Coba lihat. Wih. Ini sih bakal nyaman ya makannya ya. Dengan kondisi seperti ini. Biasanya kan bus-bus akap itu berhenti di rumah makan ya, kita tahu ya. Kondisi lokasinya seperti apa, kondisi keadaannya seperti apa. Kalau ini Om Pandu sih patut apresiasi ya. Pemilihan rumah makannya, kita lihat ya. Wih. Wow, kalau ini wow. Om Pandu harus ngomong wow. Oke, kita lihat. Tadi kan sebelum kita masuk ke dalam bus, pada saat ambil tiket, kita kan ditanya mau makan apa toh. Nah, coba kita lihat apakah pesanannya Om Pandu sudah ready atau belum. Malam, Mbak. Oh, udah tahu ya? Iya, garang asem. Makasih ya, Mbak. Nah, ini dia nih. Jadi kita sudah disiapkan makanannya sesuai dengan pesanan kita sebelumnya. Oke, nah ini pesanannya Om Pandu nih, nasi garang asam. Kita ambil sendoknya. Oke, ini sendoknya. Boleh tambah sambal dong. Tambah sambal dulu, biar ada pedes-pedesnya. Oke, kita makan dulu ya. Nah, jadi ini menu makan Om Pandu ya. Yang Om Pandu pilih dari 10 menu. Nah, ini ada 1 set menu garang asem. Om Pandu juga tadi ambil kerupuk. Lalu minumnya teh hangat. Jadi ini cocok ya, setelah dingin-dinginan di dalam kabin busnya, makannya harus yang anget-anget. Oke Om Tante, Om Pandu izin makan dulu ya. Lagi makan langsung ditungguin sama si Miao. Sabar ya Miao. Om lagi makan dulu. Nah, ini nanti jatahnya Miao nih. Sabar ya. Ayo, sini. Jangan di dalam ya. Dalam nanti makannya jadi kotor. Kasihan masih yang bersihin. Sini. Itu, Mam. Yang perlu Om Pandu apresiasi juga buat Om dan Tante yang biasa naik bus akap ya. Dan biasanya kan dapat servis makan. Suka perhatiin nggak? Gelasnya itu kadang-kadang gelas masih basah gitu ya. Yang dihidangkan atau disajikan untuk para penumpang ya. Kalau di rumah makan ini gelasnya pun kering. Ya, bentuknya juga kelihatan masih bersih. Artinya kayaknya ini SOP-nya bagus ini restoran ini. Jadi kebersihannya betul-betul dijaga. Om Pandu apresiasi nih untuk pengurus rumah makannya. Gelasnya juga kering, bentuknya juga bagus ya. Dan mejanya pun ini bersih loh. Ya. Tadi Om Pandu selesai makan, langsung petugas langsung bersihkan. Langsung dirapi-rapiin piring-piring bekasnya.
Ada bus apa saja yang berhenti di rumah makan Bejana ini? Nah, ini kita lihat ya. Ada bus Agung Sejati, PO Kencana. Ini ada 5 bus Agung Sejati dan 1 PO Kencana. Ya, kalau di sebelah sana ada Kurnia Transjaya. Sayang ya, tulisan Bejana Coffee and Resto-nya ini ketutupan pohon. Oke, tapi ya betul Om Pandu sangat mengapresiasi sekali ya tempat rumah makan pemberhentian dari Agung Sejati ini. Ini seperti memberikan level baru ya untuk fasilitas layanan servis makannya. Luar biasa kalau ini. Ya wajar aja kenapa Agung Sejati banyak sekali pelanggan-pelanggan dan pecinta-pecintanya ya. Salah satunya ya ini, mereka serius melayani servis makan dengan memilih tempat terbaik. Dan menurut Om Pandu ini terbaik sih. Mungkin selain bus Rosalia Indah, ini juga yang terbaik. Nah, ini penampakan bus double decker dengan julukan Arrow di malam hari ya. Gagah ya. Lampu-lampunya tuh lihat, keren. Jam 23.26 kita berangkatkan kembali dari rumah makan Bejana. Ya, jadi pada saat kita tadi turun untuk servis makan dan setelah kita naik kembali ke dalam bus, ini selimut sama bantal sudah dirapikan lagi. Nice, nice. Cikarang Barat. Bekasi Timur. Mas, makasih Mas. Mas Joko, terima kasih banyak. Hati-hati di jalan. Iya, Mas. Jam 4.56 kita sudah sampai di Pasar Rebo. Dan akhirnya Om Pandu tiba juga di tujuan di Pasar Rebo.
Om Pandu merekomendasikan untuk Om dan Tante semua bisa menggunakan layanan dari PO Agung Sejati ini bila mana ingin bepergian ke Jakarta. Semua layanannya oke banget. Akhir kata, Om Pandu ucapkan terima kasih banyak untuk kesediaan Om dan Tante menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.